Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Aisyah Khairul Nisa dengan NIM 2110408038. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh. Namun, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan diawali bacaan basmalah, dilanjutkan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, lanjut saja. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Ada apa saja yang ada di gambar itu? Iya, di situ ada kapal yang sangat besar, ada jerapah, ada gajah, ada burung, ada apa itu namanya? Sapi, kuda, dan masih banyak lagi. Dan juga ada manusia juga. Nah, pada gambar tersebut itu adalah menggambarkan kisah Nabi Nuh pada saat itu. Oke, anak-anak ingin tahu mengenai kisah Nabi Nuh? Oke, kita lanjut saja ya. Kita akan belajar mengenai kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ngomong-ngomong tentang Nabi Ulul Azmi, anak-anak ada yang tahu siapa aja yang merupakan Nabi Ulul Azmi? Ada 5 atau disingkat dengan NIMIM. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad. Oke, kita akan lanjut mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Nah, ratusan tahun itu dalam berdakwah itu Nabi Nuh sekitar 900 tahun lebih dalam berdakwahnya. Sangat sangat lama sekali, bukan? Nah, namun hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar kaumnya membantah, menentang, bahkan menantang Nabi Nuh. Beliau ditantang kaumnya untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Jadi, kaumnya itu tidak mau mengikuti apa yang dibilang Nabi Nuh, padahal omongan Nabi Nuh adalah benar dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah, namun kaumnya tidak mau. Seperti itu ya gambarannya. Nah, lalu berhubung kaumnya tadi menantang Nabi Nuh,
"Hai Nabi Nuh, coba turunkan azab kalau kau benar-benar utusan Allah." Maka Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Jadi pada saat itu masih jarang ya orang Jadi di tempat Nabi Nuh tinggal ini adalah sebuah dataran yang luas, jauh dari lautan. Makanya kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang dungu. Nah, mereka merasa tidak memerlukan kapal besar karena tempat mereka jauh dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka, ejek kaum Nabi Nuh yang membantah Nabi Nuh. Nah, dari kala Nabi Nuh membuat kapal ini, beliau tak jarang dihina, dicaci maki, bahkan sempat kapal Nabi Nuh ini diberi kotoran oleh mereka. Sangat jahat bukan? Nah, Nabi Nuh ini dibantu oleh kaumnya yang mengikutinya untuk membuat kapal. Tapi di samping ejekan-ejekan tadi, Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh gigih menyelesaikan pembuatan perahunya. Nabi Nuh tetap bersabar menunggu janji Allah. Seperti itu. Nah, lanjut. Saat janji Allah tiba, mendung pun datang. Langit cerah berubah menjadi pekat dan gelap gulita. Nabi Nuh memanggil orang-orang yang beriman dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam perahu besar yang telah dibuatnya. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kalinya agar kaumnya mau beriman kepada Allah. Kaumnya tetap tidak percaya, menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Lalu tiba-tiba hujan pun mulai turun dari langit. Lama-kelamaan semakin deras lebat. Air hujan pun mulai naik dan menggenangi rumah-rumah kaum Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya, Kanaan. Ia termasuk keluarga Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti nasihat ayahnya sendiri. Nabi Nuh merasa kasihan dan ingin mengajaknya anaknya untuk beriman kepada Allah. Tapi apa? Kanaan menolak hingga ia akhirnya tenggelam. Walaupun merasa kasihan, Nabi Nuh tetap menerima takdir Allah bahwa semua orang kafir pada zaman itu pada saat Nabi Nuh akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati azab hujan yang sangat lebat tadi, sehingga banjir ada di mana-mana, dan yang hanya selamat adalah hewan, kaum tumbuhan yang ada di kapal Nabi Nuh, sedangkan yang tidak berada di kapal tersebut binasa. Oke, seperti itu kisah singkat mengenai Nabi Nuh. Nah, dari kisah yang tadi telah Ibu ceritakan, terdapat keteladanan mengenai Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang nabi pilihan Allah. Ada banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Nuh. Yang pertama, Nabi Nuh memiliki hati yang lemah lembut. Nabi Nuh memiliki kesabaran dalam mengajak kaumnya pada kebaikan. Nabi Nuh berdakwah tanpa berputus asa hingga beratus-ratus tahun. Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Dan yang terakhir, mengenai kaumnya yang berhati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, nih ada sedikit soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama,
Apa kebiasaan kaum Nabi Nuh yang menyimpang dari agama? Ya, jawabannya adalah kaumnya menyembah berhala. Jadi mereka pada saat itu bukannya menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah menyembah berhala atau patung-patung yang bahkan tidak bisa bergerak, berbicara atau bahkan menolong mereka. Terus yang nomor 2, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Sekitar 999 tahun. Mengapa Nabi Nuh membuat perahu? Karena apa? Iya, karena Allah akan menurunkan azab kepada kaumnya dengan menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga membanjiri semua yang ada di bumi, dan yang selamat hanya yang berada pada kapal buatan Nabi Nuh. Yang pasti mereka yang ada di kapal Nabi Nuh adalah orang-orang hewan-hewan yang beriman kepada Allah. Yang selanjutnya, nomor 4, azab apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Nuh yang sangat durhaka? Hujan yang sangat lebat, banjir di mana-mana sehingga tidak ada yang selamat. Nomor 5, siapakah putra Nabi Nuh yang ditenggelamkan Allah? Jawabannya adalah Kan'an. Oke, sudah pintar sebenarnya semuanya. Baik, sepertinya itu dulu pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Kita dapat meneladani kisah Nabi Nuh, mencontoh sikap-sikap terpuji yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.